gamelan itu menurut saya adalah perilaku dan juga gambaran karakter seseorang. Belajar karawitan, belajar gamelan, belajar wayang itu tidak hanya bagaimana kita mengandalkan skill, tapi di situ bagaimana kita memaknai sebuah karawitan, gamelan, dan bagaimana kita memaknai sebuah wayang. Filosofi itu, filosofi gamelan, filosofi wayang itu yang tersulit. Yogyakarta, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budayanya. Dikenal sebagai pusat pendidikan dan seni di Indonesia, Yogyakarta menyimpan pesona yang memikat hati bagi setiap pengunjungnya. Jalanan bersejarah dan suasana yang kental dengan nuansa tradisional, Yogyakarta juga menjadi rumah bagi inovasi dan kreativitas yang terus berkembang. Kota istimewa, kota yang berdentum dalam irama tradisi. Di antara deru kendaraan dan langkah yang tergesa, ada ruang-ruang sunyi penyimpan jejak budaya yang tak lekang oleh waktu. Perkenalkan, nama saya Aldi Rizky Abdel Muhammad. Saya lahir 1 April 2001. Saya di sini sebagai pendiri Sanggar Seni Laras Ayodhya. Saya tertarik belajar wayang dan gamelan itu sejak saya di sekolah dasar. Saya tertarik pertama belum belajar tapi melihat. Yang membuat saya tertarik karena di sana juga banyak pelajaran moral yang bisa dipelajari dari karakter wayang kulit dan sikap ketika kita menabuh gamelan. Dari situ saya tertarik dan apa yang membuat saya ingin belajar tentang wayang dan gamelan. Nama Sanggar Seni Laras Ayodhya itu terbentuk dari kata laras dan Ayodhya. Jadi Ayodhya itu jika di pewayangan adalah negara dari Sri Rama Wijaya. Laras saya artikan di sini sebagai harmoni dan kita di sini bisa bersinergi bersama seperti layaknya di negara Sri Rama Wijaya yang melawan negara Angalengka pada cerita Ramayana. Kita bisa dibilang dalam hal baik, kita berjalan bersama harmonis dengan lambaran hati yang baik, begitu seperti negara Ngayodhya yang diratui oleh Sri Rama Wijaya. Berawal dari dulu teman-teman satu umuran saya, pantaran umur saya, suka dengan atau tertarik dengan gamelan, wayang, lalu kita bersama bisa membuat sanggar ini hingga seperti sekarang sudah mendapat fasilitas alat yang bisa digunakan bersama. Berawal dari situ Sanggar Laras Ayodhya ini berdiri. Kegiatan yang rutin di Sanggar Laras Ayodhya, teman-teman di sini yang pertama pasti perawatan alat, dari mana kita belajar dari gamelan merawat, lalu memakai dan juga mengembalikan merawat setelah dipakai itu pasti rutin dilakukan. Lalu untuk kegiatan rutin lainnya seperti latihan bersama teman-teman itu bisa kita adakan mungkin 1 minggu sekali. Bila mana nanti agenda pada teman-teman yang masih di bangku persekolahan, nanti juga bisa 2 minggu sekali gitu. Tapi yang pasti rutin itu perawatan alat dan kita menghargai bagaimana wayang dan gamelan itu ada di lingkungan sanggar ini hingga bisa bermanfaat untuk teman-teman juga.
dari gamelan. Gamelan itu menurut saya adalah perilaku dan juga gambaran karakter seseorang. Bila mana seseorang itu sudah duduk di depan gamelan, disitulah karakter orang tersebut bisa kita ketahui. Contohnya gamelan, bila mana kita duduknya selonjor, oh berarti orang ini belum paham tentang gamelan. Jadi karakternya juga sudah tergambarkan dari situ. Lalu lagi gamelan ini sebagai media kita meluapkan emosi, ekspresi, kegelisahan, dan banyak lagi yang bisa kita tuangkan dengan media gamelan dan wayang. Asal mula ataupun sejarah gamelan ini, dulu menurut sejarah yang saya ketahui, gamelan ini sebagai penyebaran agama pada masa Wali Songo, atau mungkin sebelumnya pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan media gamelan, walaupun mungkin belum sekomplit masa sekarang. Mungkin hanya ada lempengan besi atau perunggu yang itu menjadi media sebagai memanggil, sebagai sarana memanggil para masyarakat untuk berkumpul, tapi sudah menggunakan sejak zaman Hindu-Buddha hingga Wali Songo hingga era sekarang. Sejarah dan perkembangannya mungkin pesat sekali hingga sekarang gamelan bisa sekomplit ini. Yang tidak bisa dipelajari dari musik lain dari yang ada di gamelan ini adalah perilaku dan pendidikan karakternya. Itu yang tidak bisa dipelajari dari musik barat ataupun musik lain. Tantangan terbesar saya dan teman-teman untuk mengajarkan gamelan dengan anak-anak muda sekarang adalah menanamkan karakter yang benar untuk menabuh gamelan. Dari situ kami tahu tantangannya banyak sekali, belum menjerumus pada materi misalnya lancaran atau apa, tapi yang penting menanamkan karakter itu adalah tantangan yang berat. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayatul Al-Ghifari. Umur saya 25 tahun. Job di saya di sini sebagai pengampu akademisi di Sanggar Laras Ayodhya. Bergabung di Laras Ayodhya mulai tahun 2018, berarti sudah berapa tahun? Sekitaran 6-7 tahunan. Untuk belajar gamelan dan wayang, saya untuk gamelannya sendiri lebih ke spesifikasinya dulu. Karena saya ini orang musik, saya orang gamelan. Saya belajar gamelan itu mulai dari kecil, Mas, dari umur sekitaran 5-7 tahun. Untuk mengenal ke arah ke wayang, untuk belajar ke wayang, gamelan wayang itu sekitaran SMP, umur sekitaran 13 tahun. Karawitan atau musik tradisional Jawa merupakan nyawa dalam setiap pertunjukan wayang. Dengan alunan gamelan yang merdu, karawitan tidak hanya mengisi ruang, tetapi juga menghidupkan cerita, menambah kedalaman emosi, dan memikat hati penonton. Yang menjadi inspirasi saya dari dunia seni adalah Ki Seno Nugroho almarhum, juga menjadi inspirasi saya karena berkat beliau anak-anak muda sekarang banyak yang suka melihat wayang kulit. Tidak lepas juga dari maestro-maestro yang sebelumnya seperti Ki Mantep Sudarsono Suwargi, lalu Ki Hadi Sugito juga menanamkan karakter yang baik akan generasi pada masa lampau hingga menyukai wayang kulit dan gamelan. Untuk masa era kini mungkin saya mengapresiasi, salut pada Ki Seno Nugroho almarhum. Peran Sanggar dalam
mewariskan budaya Jawa adalah menanamkan pada generasi muda, contohnya kepada anak di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, lalu ke SMA nanti agar bisa diolah ke depannya. Mungkin kita tanamkan dari anak-anak seumuran SMP, jadi pendidikan karakter yang pasti. Di tengah derasnya modernitas yang melanda, Sanggar Laras Ayodhya hadir sebagai benteng terakhir penjaga budaya, tempat di mana generasi muda belajar bukan hanya memainkan nada, tetapi juga memaknai jati diri. Sanggar ini adalah rumah bagi nilai-nilai, rumah bagi tradisi yang mulai tersingkir di tengah kebisingan zaman. Di sini, gamelan tak sekedar dipukul, wayang tak sekedar digerakkan. Semua adalah bahasa yang diturunkan dari leluhur untuk dicerna dengan hati. Sanggar Laras Ayodhya pernah mengikuti Festival Karawitan Kapanewon atau Kecamatan Segan. Alhamdulillah kami mendapat nomor, walaupun belum maksimal tapi saya sudah mengapresiasi sekali teman-teman. Lalu masih banyak lagi mungkin acara-acara teman-teman yang itu notabene festival juga. Jadi kalau lomba, salah satu contohnya adalah lomba karawitan tingkat Kapanewon Segan. Tentunya tantangan di era sekarang, apalagi di era globalisasi, minimnya daya tarik masyarakat, khususnya di kaula muda atau yang sekarang kita sebut generasi Z, itu sangat minim terhadap generasi yang ada di Jawa ini. Jadi budaya kulturasi yang ada di Jawa ini sangat minim. Tentu itu menjadi tantangan buat kami, bagaimana untuk anak-anak muda, bagaimana untuk generasi yang sekarang itu tetap mempertahankan kultur budayanya seperti semestinya. Tantangan yang tersulit itu adalah bagaimana kita mengenal struktur gamelan secara etika maupun secara sopan dan santun. Karena belajar karawitan, belajar gamelan, belajar wayang itu tidak hanya bagaimana kita mengandalkan skill, tapi di situ bagaimana kita memaknai sebuah karawitan, gamelan, dan bagaimana kita memaknai sebuah wayang. Filosofi gamelan, filosofi wayang itu yang tersulit. Kalau untuk struktur untuk teknisnya, struktur untuk tabuhannya itu gampang, Mas. Yang paling sulit itu memaknai filosofi dari semua yang ada di sini. Gamelan dan wayang itu paling sulit karena makna yang terkandung dalam sebuah gamelan Jawa, makna yang terkandung dalam sebuah kesenian wayang kulit itu tidak lepas dari sebuah sejarah maupun meliputi sejarah nenek-nenek kita yang dulu. Kalau itu dikaji mungkin lebih lama lagi. Tentu bagi saya tantangan terberat adalah bagaimana kita memaknai sebuah gamelan, bagaimana kita memaknai sebuah wayang kulit ke dalam struktur sajian yang lebih menarik lagi. Gitu. Nilai pendidikannya adalah satu, moral. Jadi kalau kita berbicara wayang ataupun gamelan itu tentu berbicara soal moral. Bagaimana di situ moral terdidik mulai dari etika, sopan santun dan sebagainya yang saya sampaikan tadi, itu terdidik mulai dari masa kini, saat kecil, saat besar, bahkan nanti tumbuh dewasa. Jadi nilai yang satu itu nilai moral, yang kedua adalah nilai etika. Jadi yang saya katakan tadi, etika itu sangat berpengaruh besar dalam kesenian. Kalau kita memaknai kesenian, pasti nilai etika kita. Jadi kalau kita berbicara pendidikan itu sopan santun kita di masyarakat, sopan santun kita di ranah instansi atau kita dimanapun kita berada di lapangan, itu tentu sebuah nilai pendidikan yang menurut saya harus tetap dipertahankan untuk wayang kulit dan gamelan. Ya, perkenalkan, nama saya Kunto Wibisono. Saya sebagai dalang di sini.
Umur saya 22 tahun. Saya belajar dalang itu mulai SMK. Yang membuat saya tertarik kepada wayang kulit sebenarnya dorongan dari teman-teman sih Mas. Terus orang tua saya juga dalang. Jadi saya tertarik lah untuk terjun ke dunia pedalangan nih Mas. Yang menginspirasi saya menjadi dalang itu, pertama saya itu dorongan dari teman-teman Mas. Awalnya saya cuma di karawitan, terus mungkin teman-teman saya tahu kalau saya itu orang tuanya dalang, terus saya disuruh coba mendalang, terus sampai keterusan saat ini Mas. Menjadi dalang harus menguasai banyak hal. Seni vokal untuk membawakan dialog dari berbagai karakter, seni gerak untuk menggerakkan wayang secara ekspresif, bahkan pengetahuan tentang sastra Jawa, filsafat, hingga nilai-nilai moral yang terkandung dalam kisah Mahabharata atau Ramayana. Jenis wayang yang saya sering tampilkan adalah wayang kulit. Terus kalau tokoh saya sering menampilkan Kumbakarna dan Wibisana. Kenapa keunikannya kedua tokoh itu? Karena Kumbakarna itu buta tapi memiliki watak satria, membela yang benar itu Mas. Terus kalau Wibisana itu adiknya Kumbakarna, sama memiliki watak kesatria Mas. Makna cerita nanti memiliki kepribadian yang satria, melakukan apapun dengan hal yang tulus, linambaran weninging penggalih. Tantangan terbesar adalah menyelaraskan perkembangan pakeliran dengan majunya zaman yang tetap dibersamai pakem gagrag Yogyakarta Mas. Kesulitan saat melakukan pentas wayang kulit, pertama itu terkadang tempat Mas. Tempat mungkin yang kekecilan atau panggung nggak rata itu Mas. Itu penataan wayang jadi susah Mas. Terus kedua itu cuaca Mas. Terkadang kalau di tengah lapangan gitu sering hujan gitu, bisa jadi kendala tersendiri Mas. Ya harapan saya semoga anak-anak muda zaman sekarang lebih mengenal wayang kulit lah. Ya lebih tahu. Terus banyak yang nguri-nguri Mas. Pesan saya untuk generasi muda dan teman-teman sepantaran saya, mungkin jangan melupakan karakter gamelan itu bagaimana. Walaupun mungkin perkembangan juga harus dibarengi, tapi jangan lupa kepada muasal karakter gamelan sendiri. Jangan kita tinggalkan karena banyak sekali yang dapat kita ambil di situ. Untuk masa depan Sanggar Laras Ayodhya ini, harapan saya tentu tidak hanya berkedok atau berjenjang di wayang kulit dan gamelan saja. Nantinya harapan saya adalah bagaimana sebuah sanggar itu mewadahi warna-warna baru seperti di jobdis teater, di jobdis tari tradisional, di jobdis kesenian tradisi yang lain yang bisa kita kembangkan. Begitu. Jadi untuk harapannya yang kedua adalah bagaimana kaula muda itu bisa mempertahankan atau bisa tertarik untuk gamelan Jawa dan juga wayang kulit di Sanggar Ayodhya untuk melestarikan, membudayakan dan juga
mempertahankan kulturasi budaya yang ada di Jawa ini. Yang lebih contoh spesifiknya adalah wayang kulit dan gamelan. Kakang Dasamuka, kula atur emut Kakang, kula atur emut bilih para kawula negari Ngalengka mbetahake pengayoman dening pun Kakang. Kakang Dasamuka, kula atur emut Kakang. Kakang, kula atur emut para kawula negara Ngalengka Kakang. Kepareng. Wibisana, Wibisana. Mudyar kowe Wibisana. Awit ket mau Kakang ki pun trima meneng. Nanging kowe ngopo tansah ngalang-alangi ing dadi kekarepane Dasamuka. Ya kaya ngene iki entuk-entukane Wibisana. Oh, Wibisana, Wibisana.